Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas 3 bentuk dakhilur ra'yi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dakhilur ra'yi dengan membahas 4 bentuk lainnya. 3 telah kita bahas, sedangkan sisanya yaitu 4 akan kita bahas pada kesempatan ini. Baiklah, dakhilur ra'yi yang keempat adalah makana mansa'uhu at-tafalsufa al-mutanatti' fi istibtan al-ma'ani. Dakhil ar-ra'yi yang keempat adalah pemikiran salah yang faktornya adalah pemaksaan dalam mengungkap makna-makna filosofis yang mendalam. Wa hadza li ahli at-tasawuf al-falsafi. Kesalahan seperti ini biasanya dilakukan oleh kelompok tasawuf falsafi, mengungkap makna-makna filosofi yang mendalam baik. Lalu, kalau itu baik, mengapa dalam kasus ini menjadi dakhil? Bila pengungkapan makna-makna filosofi yang mendalam itu dilakukan dengan pemaksaan, ya. Bila muncul secara alami, maka itu tidak dakhil. Contohnya telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Arti nasrun adalah pertolongan. Tidak ada nasrun artinya ajal, kematian, waktu kematian, tidak ada. Hanya saja ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, nasrun yang artinya pertolongan dimaknai dengan ajal Nabi. Siapakah yang memahami seperti ini? Seorang sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas. Bukankah ini mengungkap makna-makna filosofis yang dalam, benar, tetapi muncul secara alami dan tanpa ada pemaksaan. Itulah yang kita sebut dengan tafsir isyari. Tafsir isyari masih menganggap makna literal adalah makna yang dimaksud oleh ayat Al-Quran, tetapi di samping itu ada makna-makna isyari lain sebagai pelengkap, bukan itu makna utamanya.
Berbeda halnya dengan kelompok at-tasawuf al-falsafi. Mereka berpendapat makna-makna mendalam, makna-makna filosofis yang mendalam itulah yang dimaksud oleh ayat. Ya. Baik. Sebelum kita mengangkat beberapa contoh, kita lihat dulu wahaza li ahli at-tasawuf al-falsafi. Kesalahan seperti ini biasanya dilakukan oleh kelompok sufi falsafi. Di fakultas kita, di Fakultas Usuluddin, ada jurusan akidah filsafat. Akidah dan filsafat, dua disiplin ilmu yang berbeda digabung menjadi nama sebuah jurusan. Di samping itu ada tasawuf psikoterapi. Tasawuf dan psikoterapi, dua disiplin ilmu yang berbeda digabung menjadi nama sebuah jurusan. Beda halnya dengan Dakhilur Ra'yi nomor 4. Filsafat digabung dengan tasawuf. Ya. Kalau di jurusan akidah digabung dengan filsafat, kemudian tasawuf digabung dengan psikoterapi. Dalam kasus ini, ya, tasawuf digabung dengan filsafat. Gabungan perpaduan dari tasawuf dan filsafat ini melahirkan sebuah aliran yang disebut dengan tasawuf falsafi. Kelompoknya disebut dengan sufi falsafi. Perpaduan ini agak unik karena tasawuf itu ruang lingkupnya adalah hati, sedangkan filsafat ruang lingkupnya adalah pemikiran. Ya, jarang sekali seorang filosof menjadi sufi, dan jarang juga seorang sufi menjadi filosof. Mengapa jarang? Karena dua hal yang berbeda antara hati dan pemikiran. Hanya sedikit dari tokoh-tokoh yang mampu menjadi dua sekaligus, antara lain adalah Imam Al-Ghazali. Dia seorang sufi, dia juga seorang filosof. Baik, sebelum kita membahas contoh dari Dakhilur Ra'yi keempat, ya, kita pahami dahulu antar apa sebagian dari pokok-pokok pemikiran kelompok tasawuf falsafi. Pemikiran mereka antara lain bahwa surga dan neraka tidak seperti yang dipahami oleh mayoritas umat Islam. Surga bukanlah kebun-kebun yang indah yang di bawahnya mengalir mata air, yang di sana banyak para bidadari.
Neraka bukanlah gejolak api yang sangat panas yang membakar penghuninya. Tidak, surga bukan seperti itu, neraka juga bukan seperti itu. Kalau begitu, apakah surga? Surga adalah perolehan seseorang terhadap ilmu-ilmu hikmah dan terbukanya hijab antara dirinya dengan Allah. Bila seseorang memperoleh ilmu-ilmu hikmah dan hijab terbuka baginya, maka dia telah mendapatkan surga, dia sudah masuk surga. Lalu apakah neraka? Neraka adalah ketidakmampuan seseorang mendapatkan ilmu-ilmu hikmah dan tertutupnya hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian surga dan neraka bagi mereka. Lalu apakah pengertian tauhid? Ya. Tauhid adalah beribadah kepada Allah, mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Karena itu, menurut kelompok tasawuf falsafi, ya, semua orang yang telah mengenal Allah lalu beribadah apapun agamanya, bagaimanapun cara ibadahnya, semuanya pada hakikatnya benar. Tidak ada perbedaan antara muslim yang beribadah di masjid dengan penyembah berhala yang menyembah berhala. Tidak ada bedanya antara muslim dengan penyembah bintang, bulan, berhala, dan benda-benda lainnya. Karena pada hakikatnya mereka menyembah zat yang sama. Baik, agar lebih jelasnya kita akan mengangkat contoh surah Al-Baqarah ayat 126. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ayat ini ya, bila kita pahami secara makna literalnya, maka ayat ini berbicara tentang permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonannya yang pertama adalah agar kota Makkah dijadikan kota yang aman.
Inilah permohonannya yang pertama, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah kota ini tempat yang aman. Permintaan beliau yang kedua adalah warzuq ahlahu minas samarati. Berilah penduduk kota Makkah ini rezeki ya, berupa buah-buahan. Mekah tandus, tapi karena Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, maka berbagai macam buah-buahan ada di sana. Buah-buahan yang tidak ada di negeri kita yang subur, ada di kota Mekah yang tandus, karena Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Dari mana? Diimpor ya. Karena buah-buahan tersebut diimpor ke sana, di sana ditemukan berbagai macam buah-buahan. Hanya saja ketika Nabi Ibrahim memohon dua hal ini, ya, Mekah menjadi kota yang aman, penduduknya mendapat rezeki berupa buah-buahan, ya, Nabi Ibrahim sedikit egois. Ia berdoa agar rezeki ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doa Nabi Ibrahim tidak sepenuhnya dikabulkan oleh Allah, khususnya pada pemilahan antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Ibrahim memohon agar rezeki tersebut khusus diberikan kepada yang beriman. Allah tidak membatasi rezeki tersebut. Maka Allah berfirman, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Yang kafir juga akan aku beri rezeki, tetapi rezekinya sementara. Qalilan di sini artinya sedikit, tetapi bermakna sementara. Sebanyak apapun rezeki yang diperoleh oleh orang kafir di dunia ini, pada hakikatnya sedikit. Mengapa? Bila dibandingkan dengan nikmat surga yang abadi. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila adzabin nar. Di dunia dia mendapat rezeki untuk sementara, nanti dia akan Allah paksa masuk api neraka. Wa bi'sal masir. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah makna literal ayat 126 surah Al-Baqarah. Salah satu dari kelompok ahli tasawuf al-falsafi adalah Ibnu Arabi. Ketika menafsirkan ayat ini, tafsirnya dalam bentuk pemaksaan mengungkap
makna-makna Al-Quran, makna-makna filosofis Al-Quran yang dalam secara secara mendalam dengan unsur pemaksaan. Nah, apakah kata Ibnu Arabi ketika menafsirkan ayat ini? Lafal-lafal yang tadi ternyata tidak seperti yang kita pahami. Mereka memahaminya tidak seperti apa yang kita pahami. Baik, kita lihat ayat tadi. Ada huruf haza. Haza itu ini. Ada musyar ilaihnya. Musyar ilaihnya itu al-balad. Kalau begitu, takdir ayat ini adalah Rabbi ja'al hazal balada baladan amina. Al-balad yang pertama pakai alif lam, balad yang kedua tanpa alif lam. Al-balad yang pertama bukan kota Mekah seperti yang tadi kita pahami. Al-balad artinya adalah dada. Ya. Bukan kota. Ya. Kalau begitu, Rabbi ja'al hazal baladan amina. Ya Allah, jadikanlah dada ini ya baladan amina. Kalau tadi kita artikan tempat kota yang aman, artinya bagi mereka adalah bersih dari sifat-sifat tercela. Ya Allah, jadikanlah dada ini bersih dari sifat-sifat tercela. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Pemilik pemilik dada ini, beri mereka rezeki ilmu hikmah. As-samarat dimaknai dengan ilmu hikmah. Siapa itu yang diberi ilmu hikmah? Man amana minhum billah. Apakah arti man amana minhum billah? Tadi kita pahami artinya orang yang beriman kepada Allah. Tetapi menurut mereka arti man amana adalah orang yang mentauhidkan Allah. Siapakah orang yang mentauhidkan Allah? Semua yang sudah mengenal Allah, apapun agamanya. Ya. Penyembah berhala pada hakikatnya mentauhidkan Allah. Hanya beda bentuk ibadahnya saja. Manusia beribadah dengan cara yang berbeda untuk menyembah zat yang sama. Kalau begitu, man amana minhum billah adalah orang yang mentauhidkan Allah, apapun agamanya, bagaimanapun cara ibadahnya. Wal yaumil akhir, dan hari kemudian. Inilah doa Nabi Ibrahim, memohon agar hati ini bersih dari sifat-sifat tercela,
memohon agar hati ini diberi ilmu hikmah bagi orang yang telah bertauhid. Lalu sambungan ayat, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Adapun lalu Allah berfirman, adapun orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, kafir diartikan tidak mentauhidkan Allah, yang belum menemukan, belum mengenal Allah, fa umatti'uhu qalilan, maka orang-orang yang belum mentauhidkan Allah akan aku beri ilmu pengetahuan umum, ilmu logika yang lain, ilmu hikmah khusus bagi orang yang sudah bertauhid, ilmu akal dan pengetahuan umum lainnya diberikan kepada mereka yang belum bertauhid. Kemudian fa umatti'uhu qalilan summa attarruhu ila azabin nar. Kemudian nanti akan aku paksa ia masuk ke siksa yang berupa ketidakmampuannya mengenal Allah dan adanya hijab antara dirinya dengan Allah. Neraka bukan berupa api yang membakar. Neraka adalah ketidakmampuan manusia mengenal Allah dan adanya hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh dari dakhilur ra'yi yang keempat. Ayat-ayat seperti ini tentu akan banyak kita temukan di kalangan kelompok sufi falsafi. Dakhilur ra'yi atau asilur ra'yi. Dakhilur ra'yi. Mengapa ada unsur pemaksaan dalam mengungkap makna-makna filosofis yang mendalam? Baik, kita pindah ke bentuk dakhilur ra'yi yang kelima. Bentuk dakhilur ra'yi yang kelima adalah makana mansa'uhu at-ta'assuf fi isti'rad al-maqdirah al-lughawiyah atau al-i'rabiyah. Dakhilur ra'yi yang kelima adalah pemaksaan dalam mengungkap kemampuan bahasa atau i'rab. Mengi'rab Al-Quran baik. Dengan mengetahui i'rabnya lah kita memahami makna ayat. Tetapi bila i'rab itu dilakukan dengan pemaksaan atau kemampuan bahasa diungkap dengan ada faktor pemaksaan, maka dia menjadi dakhilur ra'yi. Kalau begitu,
I'rab, jangan i'rab dan aspek bahasa di dalam Al-Quran jangan diungkap secara berlebihan atau jangan diungkap dengan ada unsur pemaksaan. Bila ada unsur pemaksaan, maka dia dakhilur ra'yi. Contohnya akan kita lihat di surah Hud ayat 87. I'rab ternyata tidak selamanya sejalan dengan makna. Karena i'rab tidak sejalan dengan makna, maka yang diikuti adalah makna, bukan i'rab. Kalau dibalik, kalau makna mengikuti i'rab, maka akan terjadi dakhilur ra'yi. Yang asil adalah sebaliknya, i'rab mengikuti makna asil. Makna mengikuti i'rab, dakhil. Contoh yang ada unsur pemaksaan. Wa innahu ahlaka adanil ula. Allah telah menghancurkan kaum Ad dahulu kala. Wa samuda fama abqa, dan kaum Samud lalu tidak ada yang tersisa, tidak disisakan satupun. Ada yang berpendapat Samud adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih muqaddam dari abqa. Tidak ada yang disisakan sedikit pun dari kaum Samud. Ini adalah dakhilur ra'yi, karena pemaksaan aspek i'rab. Samud diposisikan sebagai maf'ulun bih muqaddam dari abqa. Salah, karena di sini ada manafiyah. Manafiyah itu hanya bekerja ke depan, tidak bisa bekerja ke belakang. Kalau begitu, Samud tidak bisa menjadi maf'ulun bih muqaddam dari abqa, karena ada manafiyah. Kalau begitu, i'rab yang benar bagaimana? Samud adalah ataf kepada Ad. Wa innahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abqa. Baik, kita lihat i'rab. Makna mengikuti i'rab akan menjadi dakhil.
qalu ya Syu'aibu as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wahai Syu'aib, kata kaum Madyan, mengapa Anda menyuruh kami agar, mengapa Anda melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Mengapa Anda, wahai Syu'aib, melarang kami menggunakan harta kami sesuai dengan kehendak kami? Ini harta kami, terserah kami mau bagaimana kami menggunakannya. Kami gunakan untuk berjudi, kami gunakan untuk berbuat maksiat, adalah memanfaatkan harta menurut keinginan kami, adalah hak kami. Anda, wahai Syu'aib, tidak berhak, tidak boleh mengintervensi penggunaan harta kami. Baik, di sini kita lihat ada dua an dan an. Ya. Menurut i'rab, mengatafkan an kedua kepada an pertama adalah i'rab yang baik. Tetapi bila ini kita lakukan, maka akan terjadi dakhilur ra'yi. Mengapa? Meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang itu dilarang, ya, dilarang oleh Nabi Syu'aib. Menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kaum Nabi Madyan itu adalah sesuatu yang dilarang, ya. Tetapi au an naf'ala fi amwalina ma nasha, ya, apakah berbuat, ya, apakah berbuat sesuka hati terhadap harta yang dimiliki oleh kaum Madyan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Syu'aib? Tidak. Kalau begitu, an pertama tidak boleh diatafkan kepada an kedua, tidak boleh diatafkan kepada an pertama. Kalau maknanya akan salah sekalipun i'rabnya benar. Yang benar adalah an tidak diatofkan kepada an, tetapi diatofkan ke ma. Nah, bila diatofkan kepada ma, i'rab sekalipun i'rabnya sedikit kurang tepat, tetapi maknanya benar. Karena ya, berbuat sesuka hati terhadap harta bukanlah sesuatu yang diperintah, tetapi sesuatu yang dilarang. Berbuat sesuka hati terhadap harta, bila kita atofkan kepada an, berarti diperintah. Salah. Kalau kita atofkan kepada ma, berarti sesuatu yang dilarang. Nah,
Inilah, sekalipun i'rab itu baik, membantu kita dalam memahami ayat, tapi tidak boleh ada unsur at-ta'assuf. Ta'assuf itu pemaksaan. Tidak boleh ada unsur ta'assuf dalam memperlihatkan kemampuan bahasa atau i'rab. Baik, kita pindah ke dakhilur ra'yi yang ke-6. Maka naman sa'uhu ibraza al-mutakallaf wal gharib min aujuhil i'jaz wala siyama al-ilmi. Dakhilur ra'yi yang ke-6 adalah karena faktor mengungkapkan i'jaz Al-Quran. Al-Quran mengandung banyak i'jaz, lebih i'jaz al-ilmi, mengungkapkan bentuk-bentuk i'jaz, antara lain khususnya i'jaz al-ilmi yang berbentuk pemaksaan dan aneh. Al-mutakallaf yang dibuat-buat, al-gharib yang aneh. Kalau begitu, tidak semua tafsir ilmi dakhilur ra'yi. Tafsir ilmi yang bagaimana yang dakhilur ra'yi? Bila tafsir ilmi tersebut diada-adakan dan aneh. Karena itulah ya, para ulama menyatakan bila tafsir ilmi tersebut memang sudah terbukti kebenarannya, sudah sejalan dengan fakta-fakta ilmiah, boleh digunakan. Tetapi kalau masih ada unsur al-mutakallaf, diada-adakan dan aneh, maka tafsir ilmi tersebut dakhilur ra'yi. Baiklah, agar lebih jelas, mari kita lihat beberapa contohnya. Kita lihat surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Apakah manusia menduga bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Lalu Allah menegaskan, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jangankan tulang belulang, ya, jari jemari manusia akan kami kumpulkan, akan kami ciptakan kembali secara sempurna. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan sesungguhnya kami mampu menciptakan kembali secara sempurna jari jemarinya. Ayat berbicara masalah
kebangkitan pada hari kemudian. Kebangkitan pada hari kemudian, bahwa jangankan tulang belulang, jari jemari akan diciptakan kembali secara sempurna. Nah, ketika surah Al-Qiyamah berbicara tentang jari tangan, maka sebahagian tafsir ilmi menyatakan ayat ini mengisyaratkan kepada masalah ilmiah yang sudah masalah ilmiah, yaitu sidik jari. Karena Allah menyatakan akan menciptakan kembali jari secara sempurna, termasuk di dalamnya sidik jari. Bolehkah kita menerima tafsir ilmi tersebut ketika kita menafsirkan awal surah Al-Qiyamah? Boleh, karena sudah terbukti kebenarannya, tidak diada-adakan dan tidak aneh. Pada tahun 2011 jumlah penduduk dunia mencapai angka 7 miliar jiwa. 9 tahun berikutnya, yaitu 2020, jumlah penduduk dunia mencapai 7,7 miliar jiwa. 7,7 miliar jiwa penduduk dunia saat ini tidak ada yang sidik jarinya sama dengan yang lain. Tidak akan kita temukan 2 orang dari 7,7 miliar penduduk dunia ini yang sidik jarinya sama. Kita tidak mengetahui berapa jumlah manusia yang telah pernah hidup sebelum kita, dan berapa yang akan hidup setelah kita. Yang ada saat ini 7,7, yang sebelumnya dan yang setelahnya. Dari angka yang sangat besar tersebut, setiap individu memiliki sidik jari yang beda dengan yang lain. Ini salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita ambil contoh yang lain, umpamanya surah Al-Kahfi ayat 25. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Penduduk gua tinggal di gua mereka selama 300 tahun ditambah 9. Mengapa ayat Al-Quran menyatakan 300
ditambah 9. Mengapa lafalnya tidak 309 tahun? Kenapa ada pemisahan antara angka 300 dengan angka 9? Bila usia Anda saat ini umpamanya 33 tahun, maka kalau ada orang bertanya kepada Anda, berapakah umur Anda? Jawaban yang lengkapnya adalah bukan umur saya 33 tahun. Jawaban yang lengkap adalah umur saya bila mengikuti hitungan kalender Syamsiah 33 tahun. Tetapi kalau mengikuti kalender Qamariyah 34 tahun. Mengapa demikian? Ya, karena 365 tambah 6 jam. Ya. Waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengitari matahari adalah 365 hari tambah 6 jam. Inilah waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk sekali memutari matahari. Karena itu 1 tahun adalah 365 hari. Karena ada sisa 6 jam, maka 6 kali 4 24 jam. 24 jam sama dengan 1 hari. Kalau begitu, setiap 4 tahun sekali jumlah harinya adalah 366. Kalau Anda lahir pada tanggal 29 Februari, maka apa yang terjadi pada diri Anda? Anda tidak dapat ulang tahun setiap tahun. Anda hanya ulang tahun sekali dalam 4 tahun. Ya, itu disebut dengan tahun. Baik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh bulan mengitari matahari itu 354 hari. Kalau begitu, setiap tahun ada selisih 11 hari. Setiap tahun ada selisih 11 hari. Selisih antara kalender Syamsiah dengan Qamariyah. Nah, kalau angka 11 ini kita kalikan 33, ya, ketika umur Anda 33 tahun, ya, maka 11 kali 33, 363. Sama dengan 1 tahun. Kalau begitu, ketika usia Anda 33 tahun, menurut kalender Syamsiah, pada hakikatnya usia Anda menurut kalender Qamariyah adalah 33 tambah 1, yaitu 34 tahun. Baik.
setiap 33 tahun ditambah 1 tahun. Ya, kalau begitu, kalau setiap 33 tahun ditambah 1 tahun, maka kalau 9 kali 33, maka hasilnya adalah 297. 297 tahun. Ya. Bila pada setiap 33 tahun ditambah 1 tahun, maka kalau penambahannya ada 9 kali, berarti 9 kali 33, maka 297, atau kita genapkan menjadi 300. Ya. Kalau begitu, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah 300 tahun Masehi sama dengan 309 tahun Hijriyah, atau 300 tahun kalender Syamsiyah itu sama dengan 309 tahun kalender Qamariyah. Nah, karena itulah ya kata mereka di dalam tafsir ilmi, karena itulah angka 9 tidak digabungkan kepada angka 300. Ayat tidak menyatakan mereka berada di gua mereka selama 309 tahun. Tidak. Tetapi mereka berada di gua mereka selama 300 tahun ditambah 9. Kalau begitu, ayat ini mengisyaratkan kepada masalah ilmiah bahwa bila mengikuti kalender Syamsiyah, mereka berada di gua tersebut selama 300 tahun. Tetapi bila mengikuti kalender Qamariyah, mereka berada di dalamnya selama 309. Tafsir ilmi seperti ini tidak dakhil, tetapi asil. Mengapa? Karena tidak diada-adakan dan tidak aneh. Ya, tidak, sudah terbukti kebenarannya secara ilmiah. Mari kita lihat
Mari kita lihat surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ya, Allah membiarkan dua laut bertemu. Ya. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara dua laut tersebut ada batas yang kedua laut tersebut tidak dapat melampauinya. Ya. Apakah yang dimaksud dengan dua laut di ayat ini? Ya. Yang dimaksud dengan dua laut di ayat ini adalah muara sungai dan laut. Ya. Muara sungai itu disebut laut karena dia luas. Ya. Laut juga disebut dengan laut. Kalau begitu, Allah ya marajal bahraini, Allah membiarkan muara sungai dan laut bertemu. Air yang berada di muara sungai dan laut bertemu. Hanya saja antara muara sungai dan laut ada pembatas. Barzakh itu pembatas. Alam kubur itu disebut dengan alam barzakh karena dia pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Antara dua laut ada pembatas. La yabghiyan, karena ada pembatas tersebut maka kedua air itu tidak bercampur. Nah, air sungai tetap tawar, air laut tetap asin, padahal airnya bercampur. Kenapa air sungai tidak asin? Karena antara keduanya ada pembatas. Seandainya antara dua laut tersebut tidak ada pembatas, maka tidak ada air tawar di dunia ini. Sungai, danau, sumur sangat-sangat kecil dibandingkan dengan laut. Laut airnya asin. Antara laut dan muara sungai tidak ada pembatas. Habislah semua air yang ada di darat ini menjadi asin. Tetapi dengan kekuasaan Allah, karena ada pembatas, maka air laut tidak mempengaruhi air di darat. Inilah tafsir ayat. Bagaimanakah tafsir ilmi terhadap ayat ini? Dan tafsir ilmi tersebut dakhil. Tafsirnya adalah tafsir yang dibuat-buat, yang diada-adakan dan aneh. Sekalipun secara selintas mirip dengan tafsir ilmi dan menunjukkan mukjizat ilmi dari Al-Quran.
gambar yang sederhana, ya sekedar sekedar membuat gambar yang sederhana. Ini benua Afrika, ya, ini benua Afrika, ini benua Asia. Di sini ada Laut Merah, di sini ada Laut Tengah. Ya, maka ada dua laut, Marajal Bahrain, ada dua. Allah mempertemukan dua laut. Allah mengalirkan air dua laut sehingga keduanya bertemu. Apa dua laut tersebut? Laut Merah yang berada di antara benua Asia dan Afrika. Ini Saudi, di sini Saudi, di sini Mesir, di sini Sudan. Ya. Antara Laut Merah dan Laut Tengah ada barzakh. Apakah arti barzakh? Barzakh artinya tanah genting. Mana tanah genting tersebut? Ini. Ya, inilah tanah genting. Lalu apakah arti la yabghiyan? Yang kedua laut itu tidak membutuhkannya. Laut Merah dan Laut Tengah tidak membutuhkan tanah genting ini. Ya. Karena tanah genting itu tidak dibutuhkan, maka dibuang. Ketika dibuang, jadilah tanah genting itu menjadi terusan Suez. Ya. Apakah tafsir ilmi seperti ini dakhil atau asil? Tafsir ilmi seperti ini dakhil, masuk dakhilur ra'yi nomor berapa? Nomor 6. Mengungkapkan i'jaz ilmi yang diada-adakan dan aneh. Ya. Mengapa tafsir ilmi ini dakhil, padahal selintas tidak salah Allah membiarkan air dua laut bertemu, Laut Merah dengan Laut Tengah. Antara kedua laut itu ada barzakh dalam arti tanah genting. Dan tanah genting ini tidak dibutuhkan oleh kedua laut tersebut. Ya. Mengapa ini dakhilur ra'yi? Ya. Karena tidak dibutuhkan oleh kedua laut ini, maka pada tahun 1980 salah ya, 1869 datanglah seorang insinyur Prancis yang bernama Ferdinand Vicomte, datang dari Prancis ke Mesir, lalu membuang tanah genting ini. Tanah genting ini dibuang, dikerjakan selama 10 tahun, panjangnya panjangnya sampai 100
63 km. Setelah tanah genting ini dibuang, jadilah terusan Suez. Mengapa ini dakhilur ra'yi? Ya, karena barzakhun makna literalnya adalah pembatas. Barzakhun makna literalnya tidak ada dalam bahasa Arab dalam makna tanah genting. Bila surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20 ini berbicara tentang masalah terusan Suez, maka apa yang terjadi? Kita menuduh umat Islam adalah orang yang bodoh. 13 abad mereka membaca Al-Quran, mereka tidak menyadari bahwa makna barzakh di ayat ini adalah tanah genting antara Laut Merah dan Laut Tengah. Barulah mereka menyadari makna barzakh adalah tanah genting setelah insinyur Perancis yang beragama Kristen datang ke Mesir. Yang mengajari mereka makna barzakh adalah insinyur beragama non-muslim. Baik. Yang ketujuh adalah makana man sa'ahu al-ilhad fi ayatillah. Dakhilur ra'yi yang ketujuh adalah dakhil yang faktornya adalah kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sudah kita bahas pada kesempatan yang sebelumnya. Ada bahkan dakhil pertama dalam sejarah tafsir Al-Quran adalah dakhil karena al-ilhad fi ayatillah, dakhil karena kekafiran, kekufuran terhadap ayat Allah. Itulah yang dilakukan oleh Abdullah Az-Zab'ari terhadap innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan awal dahulu. Demikianlah para mahasiswa yang saya hormati, pembahasan kita pada materi dakhilur ra'yi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.